Halo saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ansi Lema bisa kembali menjumpai Anda. Dan hari ini saya menjumpai Anda dalam suatu momen yang sangat spesial bagi bangsa ini. Yaitu kali ini kita akan berbicara seputar makna proklamasi, makna kemerdekaan Indonesia. Narasumber pada kesempatan ini, Insinyur Haji Gusti Pangeran Surya Jaya Laksana Permana Sidik. Beliau adalah pimpinan Perkumpulan Bloko Suto. Kita berikan aplaus buat Eyang yang terhormat. Apa yang spesial Eyang di hari ulang tahun Indonesia yang ke-69 ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, setidaknya bagi Eyang? Spesialisasi dalam angka 69 ini bagi Eyang sangat berfilosofi sekali, yaitu menuju ke jati diri bangsa. Karena bangsa ini sudah kehilangan jati dirinya, sudah jauh dari jati dirinya, bahkan meninggalkan akan jati dirinya. Inilah yang spesialis bagi Eyang. Kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, jati diri Indonesia itu seperti apa Eyang? Karena hari ini juga tidak banyak. Pancasilais, budayanis, humanis. Itu jati diri bangsa yang sesungguhnya, mengacu kepada filosofi Pancasilais. Itu jati diri yang sesungguhnya bangsa ini. Eyang, ini kalau kita bicara soal jati diri, apa sih sebenarnya akar persoalan sehingga kemudian hari ini kok mungkin sebagian besar masyarakat ini, terutama penyelenggara negara, itu menjauh dari jati diri ini, bukannya mengimani dalam tanda petik jati diri ini, Eyang? Ya, secara pribadi Eyang nyatakan inilah ketidakbenaran menjalankan konstitusional yang ada. Terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran di government ini, di pemerintahan ini, dengan segala rekayasanya, dengan segala adik kuasanya. Inilah yang kena imbas 250 juta rakyat Sabang sampai Merauke. Tuh. Jadi pada dasarnya maka atas judul kembali kepada jati diri bangsa, memang ini sudah hakiki. Ini yang kita harus canangkan ke depan untuk sebagai keteladanan regenerasi penerus. Eyang, kita kan sebenarnya punya Pancasila itu, yang sebenarnya menjadi guidance atau penuntun kita dalam bernegara lah begitu. Lengkap sekali dari sila pertama sampai terakhir. Keadilan ada di situ, persatuan ada, toleransi ada, kemanusiaan, humanisme semuanya ada begitu. Apakah ini tidak cukup atau apa yang kurang, apa implementasinya atau bagaimana Eyang? Kalau Eyang katakan ini sudah lebih dari cukup sesungguhnya. Cuman kenapa yang jadi pertanyaan, kok ada pengkhianatan di sanubari bangsa ini terhadap Pancasila ini sebagai jati diri bangsa? Ini yang Eyang khawatirkan ke depan. Jadi Pancasila itu sudah dikhianati dengan pengaruh dunia luar. Tadi Mas Radar maupun Mas Sam sudah menyinggung, ya. Nah, hanya satu kata yang menghimbau untuk bangsa ini segera bersatu. Kebinekaan ini direncanakan melalui government yang sudah menjadi konstitusional. Ya. Karena memang pada dasarnya ada adat, ada istiadat untuk menjadi peradaban. Adat ini anggaplah kita katakan konstituen. Ya. Istiadat konstituanted. Ya kan? Untuk mengcover konstitusional, hukum yang berlaku. Mari kita hormati ini. Itu harapan Eyang. Tapi ini belum tercipta, belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih dengan heporia atas kepribadian keindividual masing-masing. Ini yang terjadi di negeri ini. Eyang, kalau kita lihat dulu kan, kita ingat ya Bung Karno itu kan tokoh besar lah begitu. Itu dalam usia 9 tahun katakan, atau 10 tahun dia buat konferensi Asia Afrika di Bandung 55. Dia katakan tidak ke kiri, tidak ke kanan gitu loh. Dengan gerakan non-blok begitu loh. Berani begitu loh mengatakan bahwa saya menawarkan suatu jalan baru.
Jadi hari ini bagaimana kalau kita bicara Indonesia dalam itulah yang dikatakan idealisme. Nah itu talenta itu ada di sosok beliau. Begitu garang, lugas, tegas, berani. Mana dadamu, ini dadaku. Itu. Ini dadanya diumpetin. Ini malah diumpetin. Nah jadi harapan Eyang dengan dialog ini, dengan adanya Bang Radar, Bang Sam ini untuk menjadi suatu tesis ke depan untuk dibicarakan atau dipermohonkan ke government yang terwakili ini sekarang. Karena Eyang menyimak dari tanggal 9 Juli kemarin ini tidak jelas konsepnya. Ya. Konsep Soekarno tuh Orde Lama alias Orla, diberi judul kemerdekaan. Ini nyata dan faktual. Begitupun konsepnya Soeharto, itu Orde Baru alias Orba, judulnya pembangunan 5 tahun. Ini pun bisa dirasakan. Ya saudara, pastikan Anda tetap bersama kami. Dialog TVRI terkait dengan membicarakan tentang makna kemerdekaan di 69 tahun ini akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama saya, Ansi Lema, dalam Dialog TVRI. Dan pada kesempatan ini, kita tengah berbincang mengenai 69 tahun kemerdekaan Indonesia, kembali ke jati diri bangsa. Masih bersama 3 orang narasumber saya pada kesempatan ini. Saya akan ke Eyang. Eyang, ini hari ini kita memperingati 69 tahun dalam suasana yang, katakanlah, tadi pagi sebelumnya, Eyang dan komunitas Bloko Suto ini menggelar upacara memperingati 69 tahun kemerdekaan. Nah ini ada satu komunitas, ada keluarga besar Bloko Suto. Mungkin kita juga ingin tahu apa sebenarnya Bloko Suto ini, apa falsafahnya atau filosofinya, dan apakah ada relevansi dengan kemerdekaan Indonesia hari ini? Sangat relevansi sekali, karena ini bahasa rumpun, bahasa induk yang sangat Jawanis, ya, yang sangat mengental, bahkan mengakar di darah Jawa ini, yang dalam arti kata filosofi Blokos itu transparan, netral, apa adanya, tidak mengada-ngada, merah ya merah, putih ya putih. Itulah Bloko Suto. Terus terang, jujur. Oke. Jadi Bloko Suto ada itu untuk menularkan semangat kejujuran, keterus-terangan, tidak hipokrit, begitu kira-kira? Ya. Bukan begitu, ini sudah didasari pada era zaman Majapahit. Ya, Bloko Suto itu sudah booming, sudah melegenda. Ya. Cuman ya tadi tidak termaknai oleh penerus sehingga tertidur. Ya. Nah, dengan termotivasi euforia yang tidak menentu ini, maka Eyang bangunkan kembali kalimat Bloko Suto ini yang sangat Indonesianis, yang sangat Jawanis, ya, yang sangat komunitis. Ya, baik Eyang. Ini sebagai jati diri.